Indonesia. Karena posisi terakhir menurut perhitungan BPS di bulan Maret itu 0,8. Dan itu tentu capaian ini berkat kerjasama seluruh pihak, bukan hanya pemerintah, tapi juga pemerintah daerah, kemudian kelompok-kelompok masyarakat itu yang paling penting ya, karena mereka berada di lingkungan di mana golongan miskin ekstrim itu berada, pada kepala desa, lurah, kemudian kepala dusun, para pendamping, itu memiliki peran penting dalam program penghapusan kemiskinan ekstrim tadi, luar kebijakan pemerintah pusat. Dan tentu juga ada sektor-sektor swasta, badan usaha milik negara juga yang terlibat untuk itu. Sedikit dong, mungkin ada update dari transisi untuk makan bergizi gratis itu bisa mengurangi potensi mungkin dari sisi kemiskinan itu turun berapa persen gitu Pak, di hitungan dari anggaran 71 triliun itu? Mas Tenong tuh kali itu. Pasti kan dari istana dulu Pak. Oke, karena kan program makanan bergizi gratis itu kita lihat sudah menjadi bagian kebijakan dalam nota keuangan dan rancangan undang-undang APBN ataupun rencana kerja pemerintah untuk tahun 2025. Nah, tentu kita berharap bahwa program ini tentu dapat membangun manusia Indonesia, terutama mereka yang masih berada dalam usia sekolah, menjadi lebih sehat ya, karena gizinya tercukupi. Karena kemudian gizinya tercukupi, maka kemudian harapan kita tentu belajarnya menjadi lebih giat begitu. Nah, kemudian program ini kalau kita lihat dalam rancangan undang-undang ataupun rancangan programnya, bukan hanya ditujukan buat anak-anak sekolah, tetapi juga bagi ibu-ibu yang sedang hamil ya, yang terutama berasal dari golongan tertentu gitu, dan itu tentu juga akan memengaruhi bayi ya, kondisi bayi yang dilahirkan yang lebih sehat gitu. Dan itu tentu kalau kita lihat tadi bahwa di dalam kelompok golongan miskin ini kan yang namanya konsumsi rumah tangga, khususnya pangan ya, itu kan utama ya. Dengan adanya program makanan bergizi gratis ini tentunya satu, mengurangi beban pengeluaran ya kan. Kemudian bagi kelompok yang masuk dalam golongan miskin ya. Kemudian yang kedua, meningkatkan asupan gizi yang lebih baik ya, harapannya. Dan kemudian bagi keluarganya, nah salah satu cara untuk bisa keluar dari kemiskinan yang akut, terutama bagi golongan keluarga miskin yang masih memiliki anak sekolah, kan mulai pendidikan. Dengan gizi yang baik, maka kemudian kita harapkan mereka mendapatkan belajar yang baik dan menyelesaikan pendidikan juga dengan baik sampai dengan tingkat yang tinggi gitu. Jadi bukan hanya sekedar sekolah dasar, sekolah menengah, bila perlu sampai dengan perguruan tinggi.